Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, dan yang saya banggakan rekan-rekan semua seperjuangan yang insya Allah pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga selalu tersampaikan kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Sebelum memulai rangkaian sesi pada presentasi kali ini, mohon izin kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Budiman Julfikri dengan nomor NIM 2310671. Rekan saya Mabdar Rahmadani dengan nomor NIM 2304933, dan rekan saya Eng Sofi Isis Kofia dengan nomor NIM 2307131. Saya sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi pada sesi kali ini. Adapun untuk beberapa sesi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yaitu diantaranya yang pertama pembukaan, perkenalan kelompok, pengertian landasan pendidikan, jenis-jenis landasan pendidikan, fungsi landasan pendidikan, dan bagaimana jika tidak ada landasan pendidikan, contoh penerapan landasan pendidikan, yang terakhir adalah kesimpulan. Sebelum memulai presentasi kali ini, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama agar diberikan berkah, juga kelancaran, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah membuka presentasi pada kali ini. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian konsep landasan pendidikan atau pengertian landasan pendidikan. Pengertian landasan pendidikan adalah tumpuan, dasar, atau asas konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan. Di sini kami membawa dua pendapat para ahli mengenai pengertian landasan pendidikan. Ada menurut Alfred North Whitehead dan juga Thomas Groom. Menurut Alfred, pendidikan atau landasan pendidikan merupakan tuntunan pribadi menuju pemahaman akan seni kehidupan. Sedangkan menurut Thomas Groom, pendidikan dapat dilihat sebagai aktivitas politik bersama peziarah yang dengan sengaja dan juga terarah mendampingi manusia dahulu, sekarang, hingga nanti. Jadi bisa kita simpulkan ya bahwa pengertian landasan pendidikan merupakan konsep atau gambaran sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar kegiatan pendidikan tersebut lebih terarah dan juga kita tahu tujuannya itu kemana. Selanjutnya ada jenis-jenis landasan pendidikan. Ada 9 jenis landasan pendidikan. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis, lalu juga ada landasan sosiologis, landasan hukum, landasan kultural, landasan fisiologis atau psikologis, landasan ilmiah dan teknologi, landasan ekonomi, landasan sejarah, dan juga landasan religius. Di sini saya akan menjelaskan dua jenis landasan pendidikan saja. Yang pertama ada landasan religius. Landasan religius dalam pendidikan merupakan proses belajar mengajar ataupun proses pendidikan yang melibatkan agama di dalamnya. Sedangkan landasan psikologis yaitu titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas berbagai informasi tentang jiwa atau psikis manusia yang selalu mengalami perkembangan dari bayi hingga lanjut, sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pendidikan. Di sini kami hanya menjelaskan dua saja tentang jenis landasan. Landasan pendidikan memiliki beberapa fungsi utama, yaitu seperti yang tertera di sini. 1. Mengatur kurikulum. Landasan pendidikan membantu dalam merancang kurikulum pendidikan yang mencangkup mata pelajaran yang harus diajarkan, tingkat kesulitan, dan metode pengajaran yang digunakan. Lalu yang kedua, menentukan tujuan pendidikan. Landasan pendidikan membantu dalam menetapkan tujuan utama sistem pendidikan. Tujuan ini dapat berupa pengembangan individu, persiapan untuk dunia kerja, atau kontribusi terhadap masyarakat dan negara. Lalu yang ketiga, membentuk kebijakan pendidikan. Landasan pendidikan mempengaruhi kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Ini mencangkup kebijakan tentang biaya pendidikan, sistem penilaian, dan alokasi sumber daya. Lalu yang selanjutnya,
Menyediakan standar pendidikan. Landasan pendidikan dapat digunakan untuk menetapkan standar yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga pendidikan, seperti guru dan juga siswa. Standar ini membantu dalam mengevaluasi dan memastikan kualitas pendidikan. Lalu ada juga memandu praktik pengajaran. Landasan pendidikan juga berfungsi sebagai panduan bagi guru dalam merancang pengalaman belajar yang efektif. Ini mencangkum pemilihan metode pengajaran yang sesuai dan penggunaan bahan ajar yang relevan. Lalu yang terakhir, mengukur kinerja pendidikan. Landasan pendidikan memberikan kerangka untuk menilai kinerja sistem pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan dan individu ini dapat melibatkan penggunaan tes, evaluasi, dan pengukuran lainnya. Lalu bagaimana sih jika tidak ada landasan pendidikan? Yang pertama tentunya adalah proses belajar mengajar tidak efektif karena tidak ada tujuan yang jelas dan juga metode yang tepat untuk melakukan pembelajaran. Kemudian juga proses pembelajaran jadi tidak terarah, adanya kesenjangan pendidikan, dan yang terakhir adalah praktik pendidikan tidak jelas tujuannya. Disinilah tugas landasan pendidikan sebagai penentu tujuan-tujuan untuk melakukan metode-metode pembelajaran yang akan dilakukan oleh guru. Lalu materi selanjutnya yaitu contoh penerapan landasan pendidikan. Di sini tertulis yang pertama, menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat dan pengembangan kemampuan belajar mandiri pada siswa. Pembelajaran sepanjang hayat merujuk pada konsep bahwa belajar tidak hanya terjadi di dalam kelas atau selama masa sekolah, tetapi berlangsung sepanjang hidup seseorang. Maksud dari menekankan pentingnya pembelajaran sepanjang hayat adalah untuk mengajarkan siswa bahwa mereka harus terus belajar dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif sepanjang hidup mereka. Pentingnya pembelajaran sepanjang hayat terletak pada fakta bahwa dunia terus berubah dengan cepat. Kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan mempengaruhi cara kita hidup dan bekerja. Oleh karena itu, siswa perlu terus belajar agar dapat beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap relevan di dunia yang terus berkembang. Lalu, contoh yang kedua yaitu melibatkan orang tua dalam proses pendidikan melalui pertemuan orang tua, guru, laporan perkembangan siswa, dan kolaborasi dalam mendukung pembelajaran anak. Melibatkan orang tua dalam proses pendidikan dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif di rumah dan memperkuat keterampilan belajar siswa. Pertemuan orang tua ataupun orang tua dengan guru adalah salah satu cara untuk melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Dalam pertemuan ini, guru dapat berbagi informasi tentang perkembangan akademik dan perilaku siswa, serta memberikan saran kepada orang tua tentang bagaimana mereka dapat mendukung pembelajaran anak di rumah. Selain itu, laporan perkembangan siswa juga merupakan alat yang efektif untuk melibatkan orang tua dalam pembelajaran anak. Laporan ini memberikan gambaran tentang prestasi akademik, kemajuan, dan area yang perlu diperbaiki. Kolaborasi antara orang tua dan guru juga penting dalam mendukung pembelajaran sepanjang hayat anak. Orang tua dapat bekerja sama dengan guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar anak dan merencanakan strategi pembelajaran yang efektif. Kesimpulan dari presentasi kali ini adalah landasan pendidikan pada dasarnya adalah paparan analisis kritis akan kaidah-kaidah dan kenyataan dasar yang merupakan upaya penemuan kebijakan dan praktik pendidikan yang tepat dan bernilai. Pengembangan landasan pendidikan yang efektif adalah kunci untuk menciptakan sistem pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan masa depan. Rekomendasi yang diajukan adalah terus mengikuti perkembangan terkini dalam pendidikan, menggeneralisasikan teori-teori pendidikan yang relevan dalam prakteknya, memastikan akses pendidikan yang setara, dan mendukung pendidikan seumur hidup. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.